Pengertian silogisme. Silogisme adalah jenis penalaran deduksi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi premis disimpulkan menjadi satu proposisi baru atau kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum atau premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis yang ada. Jenis premis benar, maka kesimpulannya juga benar. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi premis disimpulkan suatu posisi baru atau kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum, premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus, premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis yang ada. Jenis premis benar, maka kesimpulannya juga benar. Jadi yang dinamakan silogisme di sini adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contoh, semua makhluk mempunyai mata atau premis mayor. Si kacung adalah seorang makhluk atau premis minor. Jadi si kacung mempunyai mata atau kesimpulan. Silogisme adalah suatu cara untuk melahirkan eduksi. Silogisme mengajarkan pada kita merumuskan menggolongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya dengan mudah. Dengan demikian, kita belajar berpikir tertib, jelas, tajam. Ini diperlukan karena mengajarkan kita untuk dapat melihat akibat dari suatu pendirian atau pernyataan yang telah kita lontarkan. Banyak orang merumuskan pendirian atau membuat pernyataan yang apabila ditelah lebih lanjut, sebenarnya pendirian atau pernyataan tadi kurang tepat atau kurang benar. Mungkin saja hal ini karena tidak mau menghargai kebenaran dari suatu tradisi atau tidak dapat menilai kegunaan yang besar dari suatu yang berasal dari masa lampau. Akan tetapi kita generasi penerus, proses pemikiran kita menurut kenyataan mengikuti pola silogisme jauh lebih sering daripada yang kita duga, dan dari proses tersebut pemikiran kita lebih terbuka, tertib, dan jelas. Silogisme menurut para ahli. Menurut asal katanya, silogisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti konklusi. Menurut Sutrisno Hadi, silogisme itu terdiri atas 4, yakni silogisme kategorik, silogisme hipotetik, silogisme alternatif, dan silogisme disjuntif. Bentuk dan jenis silogisme, beragam corak dan bentuk silogisme. MJID. Bentuk silogisme dibedakan atas letak medium. Term penengah sama dengan midterm adalah premis. Silogisme kategorik, yaitu silogisme yang semua posisinya merupakan proposisi kategorik. Contohnya yaitu premis mayor, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minor, semua cendekiawan adalah manusia. Konklusi, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Contoh yang kedua yaitu premis mayor, semua tanaman membutuhkan air. Premis minor, padi adalah tanaman. Konklusi, padi membutuhkan air. Dalam membicarakan silogisme, kita harus mengenal dua istilah yaitu absah dan benar.
Absah atau valid berkaitan dengan prosedur penyimpulannya. Apakah pengambilan konklusi sesuai dengan patokan atau tidak? Dikatakan valid apabila sesuai dengan patokan dan dikatakan tidak valid bila sebaliknya. Keabsahan dan kebenaran dalam silogisme merupakan suatu satuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mendapatkan konklusi yang sah dan benar, hanya konklusi dari premis yang benar dari prosedur yang sah, konklusi itu dapat diakui. Hal itu karena bisa terjadi dari premis salah dan prosedur valid menghasilkan konklusi yang benar.